Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sore ini kita lanjutkan cerita di Antara Dendam dari Mas Pudak Brahma. Cerita ini merupakan kelanjutan dari cerita Jalan Dendam. Bagaimana perjuangan Mian dan teman-teman seperjuangannya mempertahankan kebenaran dalam dunia yang dipenuhi oleh keserakahan dan keangkaramurkaan dari manusia-manusia yang bersekutu dengan jin-jin kafir. Seperti apa kelanjutan cerita Jalan Dendam? Oke, langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan. Ceritanya mulai dari sini. Lakukanlah Naga Mawa. Aku juga ingin tahu sejauh mana kemajuan ilmu senopati pasukan pengawalku ini. Suara itu membuat semua yang ada di sana langsung berjongkok. Tidak lama kemudian, sang ratu dan para pengawalnya pun tiba. Kau sudah tersesat sangat jauh, Diajeng. Sekarang biar Tumenggung Naga Mawa menunjukkan betapa sia-sianya pilihan jalanmu, ujar sang ratu dengan raut wajah tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Mari Raden Ayu, ucap Tumenggung Naga Mawa sambil melangkah maju. Bersamaan dengan itu, seluruh prajurit serentak mundur menjauh. Tak lama kemudian, Raden Ayu Prabacandra memasuki area pertarungan. Seolah ingin memamerkan kekuatan, Prabacandra mengerahkan hampir seluruh energinya. Untuk mencegah timbulnya korban tak bersalah, sang ratu memerintahkan para punggawa pengawal membentuk lingkaran pemagar. Setelah berhadapan, Prabacandra langsung menyerang dengan ganas. Tumenggung Naga Mawa pun berusaha meladeninya dengan sepenuh tenaga. Tak butuh waktu lama, suara ledakan akibat benturan energi terdengar berulang kali. Beberapa kali tubuh Tumenggung Naga Mawa terdorong ke belakang akibat benturan tersebut. Tandangmu ternyata tak sehebat mulutmu, Naga Mawa, ejek Raden Ayu Prabacandra. Tak usah sungkan, Naga Mawa, lakukan apa yang harus kau lakukan, ucap sang ratu yang melihat Tumenggung Naga Mawa lebih banyak bertahan daripada menyerang. Mendengar perintah itu, Tumenggung Naga Mawa segera mengubah pola serangannya. Jika tadi ia berusaha menahan diri karena segan dan tak ingin mempermalukan Prabacandra, kali ini tidak lagi. Seperti namanya, Tumenggung Naga Mawa, dia menyerang layaknya seekor naga api. Irama pertarungan langsung berubah. Gempuran Tumenggung Naga Mawa membuat Prabacandra kewalahan. Serangan Tumenggung Naga Mawa berulang kali mengenai tubuhnya. Harga diri Prabacandra semakin terluka ketika menyadari Tumenggung Naga Mawa sengaja mengurangi tenaga saat menghantamnya. Merasa terhina, ia memutuskan untuk mengadu nyawa. Ketika melihat Prabacandra menghunus keris, Tumenggung Naga Mawa langsung melompat mundur. Ia tahu keampuhan pusaka itu. Satu goresan saja bisa langsung membunuh siapapun korbannya. Sarungkan Raden Ayu, aku tidak ingin beradu pusaka denganmu. Sama saja kan? Toh aku juga pasti dihukum mati, ujar Prabacandra. Ketegangan yang terjadi membuat suasana di tempat itu menjadi sunyi. Semua bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah kesenyapan itu, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan hijau keemasan. Sedetik kemudian, tubuh Prabacandra telah jatuh bersimpuh. Di depannya, sang ratu berdiri dengan anggunnya sambil membawa keris pusaka Prabacandra. Tak tahukah kau kapan saatnya harus berhenti, Diajeng? Prabacandra yang telah kehilangan hampir seluruh kekuatannya tak menjawab. Kepalanya menunduk ke tanah. Ia hanya bisa pasrah menanti hukuman yang akan diberikan. Angkat wajahmu, Prabacandra. Lihatlah baik-baik panji mandala kita ini. Lalu katakan apa makna dari panji itu. Perlahan Prabacandra mengangkat kepala. Manunggaling kawula Gusti Kanjeng Ratu, jawabnya lirih. Sebagai salah satu dari dua naga itu, apakah aku telah gagal dalam menjalankan tugasku, Diajeng? Aku sengaja memintamu menjadi senopati pasukan pengawal karena menyayangimu, Diajeng. Aku tahu watak dan kemampuanmu, tapi sayangnya kau malah berpikiran lain. Coba bayangkan, jika kau kuberikan izin memimpin Mandala seperti Ki Galis Segoro, berapa banyak korban dan kehancuran akibat ulah egoismu ini. Jika Kawulo tidak ikut membantu,
Sebesar apapun yang dilakukan ratu untuk memakmurkan mandalanya akan sia-sia di Ajeng. Begitu juga sebaliknya. Sepasang naga saling memakan ekor dalam Panji Dwi Naga Bayangkari Jala memang melambangkan Manunggaling Kawula Gusti. Sedangkan mahkota emas adalah simbol dari Mandala Laut Selatan. Makna keseluruhannya berarti keamanan, kesejahteraan, dan keutuhan sebuah mandala menjadi tanggung jawab bersama antara pemimpin dan rakyatnya. Dan hal itu hanya bisa diwujudkan jika kedua unsur tersebut bisa bekerja sama secara harmonis satu dengan yang lain. Kata-kata sang ratu menghantam seperti palu. Prabacandra hanya bisa diam membisu. Pikirannya kini tertuju kepada Panji Wurawa dan pasukan yang dikirimnya untuk misi bunuh diri itu. Meski terlambat, kesadaran Prabacandra perlahan kembali. Air matanya pun mengalir seiring dengan datangnya gelombang penyesalan. "Ampuni hamba Kanjeng Ratu, hamba bersalah," bisik Prabacandra sambil terus menunduk. Sang ratu menatap sedih. Betapapun ingin memaafkan Prabacandra, keadilan harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu. Soal pengampunan, biar nanti para sesepuh yang akan memutuskan di Ajeng. Sekarang kau ikut saja ke istana, balas sang ratu. Setelah Raden Ayu Prabacandra menyerah, sang ratu menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Tumenggung Nagamawa. Di tempat lain, Nagalindu, Ki Sabet Mumur dan pasukannya berlomba dengan waktu untuk menemukan rombongan Adipati Jalasura. Mereka bergerak sesuai dengan petunjuk pasukan pengawal perbatasan dan melacak keberadaan energinya. Setelah beberapa lama mencari, Nagalindu akhirnya bisa menemukan lokasi rombongan Adipati Jalasura. Mereka pun segera menuju ke sana. "Siapa mereka, Tumenggung?" tanya Adipati Jalasura saat melihat pasukan Nagalindu di kejauhan. "Entahlah Adipati, tapi sebaiknya kita mempersiapkan diri," jawab Tumenggung Watu Biru. Tanpa menunggu jawaban, Tumenggung Watu Biru langsung memerintahkan pasukannya bersiap-siap untuk bertempur. Tak lama kemudian, pasukan Nagalindu pun tiba di depan rombongan Adipati Jalasura. "Selamat datang di Laut Selatan, Adipati. Perkenalkan, namaku Nagalindu. Kami ditugaskan untuk mengawal kalian." "Dia bohong, Adipati. Jika memang ada pengawalan, seharusnya sudah disiapkan di perbatasan. Mereka pasti anggota gerombolan Batara Karanggading," teriak Tumenggung Watu Biru. Adipati Jalasura menatap Nagalindu. Ia tahu jin yang sedang berdiri di depannya adalah salah satu punggawa utama Ki Galis Segoro. Dan bagi Adipati Jalasura, kecil kemungkinan Batara Karanggading bisa membujuk Ki Galis Segoro untuk bergabung dengannya. "Apa ada bukti jika kau memang diutus, Lindu?" tanya Adipati Jalasura. "Aku lupa membawanya, Adipati. Tapi sebentar lagi Senopati Galis sendiri yang pasti datang ke sini," jawab Nagalindu. Tumenggung Watu Biru sadar kehadiran Nagalindu bisa menggagalkan rencana Batara Karanggading. Untuk mencegahnya, ia pun mengambil langkah nekat. Tanpa peringatan, Tumenggung Watu Biru memerintahkan pasukannya menyerang. "Apa yang kau lakukan, Tumenggung?" hardik Adipati Jalasura. "Melenyapkan lawan, Adipati," balas Tumenggung Watu Biru. Seketika itu juga, suasana tempat itu menjadi riuh. Pasukan Nagalindu dan Ki Sabet Mumur mau tidak mau harus mempertahankan diri mereka dari serangan lawan. Jatuhnya para korban pun tak bisa dihindari. Di tempat lain, Panji Wurawa sangat terkejut ketika pasukan Ki Galis Segoro tiba-tiba saja datang mengepung. Sontak ia memerintahkan pasukannya menyiapkan senjata. "Apa maksudnya ini, Tuan Senopati?" tanya Panji Wurawa. "Jaga bicaramu, Ki Panji. Apa kau tidak melihat Panji ini?" jawab Ganggang Wilis sambil menunjuk Panji yang dibawa salah satu prajurit. Saat melihat Panji Dwi Naga Bayangkari Jala tersebut, Panji Wurawa dan seluruh pasukannya serentak berjongkok dengan satu kaki. Ki Galis Segoro yang menyaksikannya merasa lega, sebab hal itu berarti Panji Wurawa hanya melaksanakan perintah dari Raden Ayu Prabacandra saja. "Berdirilah Ki Panji, bersyukurlah kalian belum menjadi tumbal keserakahan hari ini." "Apa maksud Tuan Senopati?" tanya Panji Wurawa. "Biar Ganggang Wilis yang akan menjelaskannya, Ki Panji. Sekarang aku harus pergi dulu," jawab Ki Galis Segoro. Sementara itu, pertempuran antara rombongan Adipati Jalasura dan pasukan Nagalindu kian sengit. Adipati Jalasura yang tak ingin melihat prajuritnya terus bertumbangan, mau tak mau harus ikut bertempur. Didera oleh hal yang sama, Nagalindu terpaksa menghadang langkah sang adipati.
kedua punggawa utama di mandalanya itu segera terlibat dalam pertarungan. Di sisi lain, Tumenggung Watu Biru sedang berhadapan dengan Ki Sabet Mumur, juga sedang beradu kekuatan dengan tak kalah sengitnya. Dikarenakan Adipati Jelasura bertarung dengan serius, Nagalindu tak punya pilihan selain harus melakukan hal yang sama. Namun, sebisa mungkin ia tak menyerang dengan jurus-jurus mematikan. "Ini hanya kesalahpahaman, Adipati. Kita sedang diadu domba," ujar Nagalindu saat melihat Adipati Jelasura mengeluarkan tombak pusakanya. "Sadumuk batok sanyari bumi Lindu. Apapun alasannya, aku harus melindungi mandalaku dan seluruh penghuninya," balas Nagalindu. Nagalindu kebingungan. Jika Adipati Jelasura sampai terbunuh dalam pertempuran, maka hampir bisa dipastikan Laut Utara akan menyerang Laut Selatan. Nagalindu masih diam tak bergerak ketika Adipati Jelasura menerjang dengan tombak pusakanya. "Apa yang kau lakukan, Lindu?" teriak Ki Sabet Mumur. Nagalindu akhirnya memilih untuk tak menggunakan senjata pusakanya. Ia hanya berusaha menghindari setiap serangan Adipati Jelasura. Karena tak memiliki kemampuan untuk menyatukan diri dengan pusaka seperti Mian atau Gundala, ia pun terdesak hebat. Adipati Jelasura yang telah terbakar emosi akibat melihat kematian banyak prajuritnya, berniat menjadikan Nagalindu sebagai ajang pembalasan. Ketika melihat adanya kesempatan, ia pun segera menyerang dengan kekuatan penuh. Nagalindu menatap ujung tombak yang meluncur cepat ke arahnya. Sadar tak akan bisa mengelak, ia pun mengarahkan semua energi untuk dijadikan perisai. Ketika ujung tombak tersebut tinggal beberapa meter saja menyentuh dadanya, sesosok bayangan tiba-tiba muncul dan berdiri menghadang laju tombak. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi ledakan sangat keras. Hal itu membuat seluruh jin berhenti bertarung dan melihat ke arah sumber suara. "Kau tidak apa-apa, Lindu?" tanya Ki Gelis Segoro tanpa menoleh. "Tidak apa-apa, Ki. Terima kasih sudah menolongku," jawab Nagalindu sambil memunggungi Ki Gelis Segoro. "Aku harus berterima kasih dan meminta maaf, Ki," balas Ki Gelis Segoro. Sambil berusaha memulihkan diri, Adipati Jelasura menatap Ki Gelis Segoro. Dari benturan kekuatan yang baru saja terjadi, ia tahu kemampuan Ki Gelis Segoro berada di atasnya. Adipati Jelasura sadar ia tak akan mampu mengalahkan lawannya, apalagi setelah melihat tempat ia telah dikepung oleh pasukan Ki Gelis Segoro. Saat sedang berpikir itulah, mendadak sebuah serangan menghantam punggungnya. Tubuh Adipati Jelasura pun terjungkal. "Keparat kau Watu Biru!" umpat Adipati Jelasura ketika mengenali si penyerang. Tumenggung Watu Biru tak menghiraukan makian itu. Sambil tertawa mengejek, ia segera membuka gerbang gaib untuk melarikan diri. Namun, tawa Tumenggung Watu Biru langsung terhenti ketika cambuk berduri Ki Sabet Mumur melingkari lehernya. "Mau lari kemana kau Keparat?" hardik Ki Sabet Mumur sambil menarik cambuknya. Tubuh Tumenggung Watu Biru terseret ke belakang. Sebelum ia sempat memperbaiki posisi, Ki Sabet Mumur sudah mendaratkan pukulannya. Hantaman itu berhasil merusak jalur sirkulasi energi dan membuat Tumenggung Watu Biru tak berdaya. Tak lama kemudian, Adipati Jelasura datang menghampiri bersama Ki Gelis Segoro. Tatapan tajam Adipati Jelasura begitu dingin dan menakutkan. "Sejak awal aku sudah yakin Pangeran Sukmawaja bukanlah dalang dari semua kekacauan ini, dan ternyata keyakinanku benar. Tapi meski begitu aku juga sama bodohnya dengan Sukmawaja. Jika tidak, korban-korban tak bersalah itu pasti tidak ada," ujar Adipati Jelasura sambil melihat berkeliling. "Maafkan kami Adipati, seharusnya kami juga bisa mencegah tragedi ini," sahut Ki Gelis Segoro. "Kesalahan terbesar tetap ada di pihakku, Ki. Pihakmu hanya bereaksi saja. Sudahlah, sekarang aku harus memikirkan langkah selanjutnya." Setelah berdiskusi, Adipati Jelasura memutuskan kembali ke Laut Utara dengan membawa Tumenggung Watu Biru. Sedangkan sisa rombongan yang terluka akan ikut bersama Ki Gelis Segoro untuk mendapatkan perawatan. Kedatangan Adipati Jelasura dan Tumenggung Watu Biru membuat geger istana. Banyak pihak yang meragukan cerita dari sang Adipati. Tumenggung Galiguntur bahkan terang-terangan menuduh Adipati Jelasura telah berkhianat. "Jaga mulutmu, Guntur. Hormati mereka yang mati demi menjaga kehormatan mandalanya," seru Adipati Jelasura dengan murka. "Bawa Watu Biru ke sini," perintah Dewi Pancar. Tubuh Tumenggung digotong masuk dan dibaringkan ke depan Dewi Pancar. "Katakan, apa yang sebenarnya terjadi, Tumenggung? Ingat,
Jangan berdusta. Aku punya 1000 cara untuk memaksamu bicara jujur, perintah Dewi Pancar. Tumenggung Watu Biru yang sadar tak memiliki pilihan lalu menceritakan semua yang diketahuinya tentang upaya adu domba Laut Selatan dan Utara. Selain Balaruji, siapa lagi yang terlibat, Tumenggung? Tanya Dewi Pancar. Dasar keparat, berani-beraninya kau mengkhianati istana, maki Tumenggung Galiguntur sambil meloncat ke arah Tumenggung Watu Biru dengan keris terhunus. Sedetik kemudian, Adipati Jalasura juga melompat untuk menghadang Tumenggung Galiguntur. Benturan kekuatan pun tak terhindarkan bersamaan dengan terdengarnya bunyi ledakan. Tubuh Tumenggung Galiguntur terlempar jauh ke belakang. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Beberapa prajurit segera mendatangi tempat Tumenggung Galiguntur terbaring, diam tak bergerak. Tak lama kemudian, mereka kembali dan melaporkan jika sang Tumenggung telah tewas. Apa perlu sampai sejauh itu, Paman? Tanya Dewi Pancar. Dia membahayakan keselamatan Kanjeng Ratu, hamba tak punya pilihan lain, jawab Adipati Jalasura. Dewi Pancar kembali menatap Tumenggung Watu Biru. Setelah mendengar nama-nama abdi yang terlibat, alasan penyerangan Tumenggung Galiguntur pun terkuak. Ia ternyata adalah pengkhianat juga. Adipati Jalasura tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar Tumenggung Watu Biru menyebut nama Dewi Warajala serta Raden Jalusegoro. Ia bahkan meminta si Tumenggung untuk mengulang nama istri dan anaknya itu. Dikarenakan dugaan keterlibatan mereka, Adipati Jalasura dibebaskan dan harus tetap ada di istana. Setelah itu, Dewi Pancar langsung memanggil para senopati pasukannya dan membagi mereka untuk memburu nama-nama yang telah disebutkan oleh Tumenggung Watu Biru. Pasukan terbesar dan terkuat dikirim ke Mandala Pangeran Sukmawaja. Namun, kedatangan mereka di sana tak berhasil menemukan sang pangeran. Selain sisa pasukan Pangeran Sukmawaja, yang ada hanyalah puing-puing bekas pertempuran. Hal serupa terjadi di Wisma Dewi Warajala. Pasukan utusan Dewi Pancar tak bisa menangkap istri dan anak Adipati Jalasura itu. Mereka pun segera kembali ke istana untuk melaporkan hal tersebut. Ketika mengetahui Tumenggung Watu Biru gagal membuat huru-hara di Laut Selatan, Batara Karanggading mengajak Batara Gelang Sungsang untuk memangsa Pangeran Sukmawaja dan keluarganya untuk menambah kekuatan. Akan tetapi, sebelum niat itu terlaksana, Meian, Gundala, Condromowo, Jatayu, Nagatirta, dan pasukan Darawuri berhasil menemukan mereka. Pertempuran pun pecah. Gundala yang merasa memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan Tirta Atma langsung memburu Batara Gelang Sungsang. Tanpa menunda waktu, Gundala menyerang dengan tombak Ati Geni. Jin-jin pengikut Batara Gelang Sungsang sontak berlarian ketika Gundala menyerang. Mereka yang terlambat menjauh hampir bisa dipastikan akan tewas terkena sambaran pusaka Resi Naga Wulung itu. Batara Gelang Sungsang menyambut kedatangan Gundala dengan tombak Tirta Atma. Dua tombak pusaka itu pun kembali saling hantam satu sama lain. Jangan samakan aku dengan Jalasoga, anjing selatan, seru Batara Gelang Sungsang. Gundala juga sadar kemampuan dan kekuatan Batara Gelang Sungsang melebihi Raden Jalasoga. Karena itulah ia harus berhati-hati lagi. Cuma wujud dan jenismu yang berbeda, kelakuanmu sama bejatnya dengan dia, balas Gundala. Keduanya kembali bertarung. Gundala berusaha menggunakan energinya seefektif mungkin. Sementara di sisi yang lain, Meian juga sedang bertempur sengit melawan Batara Karanggading. Kemampuan lawan yang pilih tanding membuat Meian harus berjuang keras untuk mengalahkan Batara Karanggading. Berbekal mustika Cupu Makara, Batara Karanggading berani menerima langsung hantaman tombak catur tunggal. Ia yakin sekuat apapun senjata lawan tak akan mampu menembus mustika yang dimilikinya. Dan Meian memang mengalami kesulitan untuk menghancurkan perisai Batara Karanggading. Setiap serangannya seperti membentur dinding batu yang sangat keras. Selain itu, ia juga harus menghindari sambaran sepasang bola berduri dari Batara Karanggading. Di palagan lain, Condromowo, Jatayu, serta Darawuri mengamuk seperti badai. Tandang mereka membuat banyak anak buah Batara Karanggading terluka dan tewas. Tanpa diduga, Pangeran Sukmawaja bersama Dewi Sekarpari tiba-tiba saja muncul. Melihat mereka, Darawuri merasa senang. Ia segera bergerak mendekati keduanya. Akan tetapi, raut wajah bahagia Darawuri langsung berubah menjadi kesakitan ketika pedang Dewi Sekarpari menembus tubuhnya. Mati kau pengkhianat, umpat Dewi Sekarpari sambil mencabut pedang dan ganti menebas kepala Darawuri.
Beruntung Jatayu tiba tepat waktu. Pedang Dewi Sekarpari pun menghantam perisai penjaga Papua itu. "Jangan ikut campur burung bangkai, atau kau akan kubunuh juga," ancam Dewi Sekarpari sambil mengacungkan pedangnya. Jatayu menggeram. Pedang yang dibawanya menyala semakin merah. Demikian juga dengan pendar cahaya di seluruh tubuhnya. "Ampuni dia, Tuan. Dewi sedang dalam keadaan tidak sadar," bisik Darawuri nyaris tak terdengar. "Kau masih saja membelanya, padahal dia sudah melukaimu sedemikian rupa," balas Jatayu. "Bagaimanapun juga, aku pernah menerima kebaikannya, Tuan. Selain itu, dia juga adalah pemimpinku, dan aku telah bersumpah untuk menjaganya." "Aku tak bisa berjanji, Wuri, tapi aku akan usahakan semampuku," jawab Jatayu sambil bersiap menghadapi gempuran Dewi Sekarpari. Dari tempatnya, Pangeran Sukmawaja melihat ke arah istrinya. Ketika ia ingin membantu, Condromowo telah datang di hadapannya. "Kami datang untuk membebaskanmu, Pangeran," ujar Condromowo. "Dari siapa, kucing kurap? Aku baik-baik saja," balas Pangeran Sukmawaja dengan nada tinggi. Ketika Condromowo bercerita tentang rencana busuk Batara Karanggading, Pangeran Sukmawaja malah menganggap itu adalah sebuah fitnah. Tanpa peringatan, ia langsung menyerang. Sebagai salah satu senopati dan kerabat kerajaan, kemampuan Pangeran Sukmawaja tak bisa diremehkan. Setiap jurusnya beraroma maut. Condromowo pun harus berjuang keras untuk menghadapinya. Situasi semakin pelik ketika Raden Mahindra, Panji Salaka, serta Condrogeni hadir di Palagan. Tanpa bertanya, ketiganya menempatkan diri di pihak Pangeran Sukmawaja dan langsung menyerang pasukan Darawuri. Aksi itu membuat konsentrasi Mian, Jatayu, Gundala, Nagatirta, dan Condromowo pecah. Akibatnya, mereka pun terdesak oleh lawan-lawannya. Merasa di atas angin, Batara Gelang Sungsang menyerang tanpa perhitungan. Gelang-gelang energinya meluncur dalam jumlah besar memburu Gundala. Selain itu, ia juga berulang kali mencoba menikam dengan tombak Tirta Atma. Gundala berloncatan menghindari serbuan Batara Gelang Sungsang. Sesekali, ia juga balas menyerang dengan tombaknya. Sambil melakukan itu, Gundala berusaha menyerap energi lawan untuk menetralisir dan dijadikan energinya sendiri. Ketika merasa telah cukup memiliki energi cadangan, Gundala pun mencari celah menyerang Batara Gelang Sungsang. Kesempatan itu akhirnya datang juga. Dengan berpura-pura terkena serangan dan terluka parah, Gundala berhasil memancing Batara Gelang Sungsang mendekat. Dibuai kemenangan, Batara Gelang Sungsang tak lagi memperdulikan pertahanannya. Sambil tersenyum sinis, ia menatap Gundala dan bersiap untuk menghabisinya. Batara Gelang Sungsang baru menyadari telah terkena jebakan saat melihat bibir Gundala tersenyum. Ia pun bergerak menjauh. Akan tetapi, gerak Gundala lebih cepat. Tombaknya berhasil menikam dada Batara Gelang Sungsang. "Licik kau asu!" umpat Batara Gelang Sungsang sebelum tubuhnya terlempar terkena hantaman energi Ati Geni. "Andai aku masih seperti dulu, 5 jin sepertimu bukan lawan yang sulit," gumam Gundala lirih. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Gundala memburu tombak Tirta Atma yang telah lepas dari tangan Batara Gelang Sungsang. Namun, di luar dugaan, Batara Karanggading lebih dulu menyambarnya. Setelah itu, ia meraih tubuh Batara Gelang Sungsang dan pergi melarikan diri. Kepergian mereka disusul oleh Pangeran Sukmawaja dan Dewi Sekarpari. Di Palagan, hanya tersisa pertarungan antara Nagatirta melawan Condrogeni. Mian yang merasa pertarungan mereka hanyalah sebuah salah paham, segera bergerak untuk melerainya. Aksi Mian dihadang Raden Mahindra. Ia langsung menyerang dengan pedangnya. Tak punya pilihan, Mian mengeluarkan tombaknya. "Sudah kuduga, memang catur tunggal. Dari mana kau curi pusaka itu?" tanya Raden Mahindra. "Aku tidak pernah mencurinya, Tuan. Aku mewarisinya dari Ki Mayangkara," jawab Mian. "Omong kosong. Tak mungkin Mayangkara memberikan catur tunggal kepada manusia jahat. Kau pasti mencurinya," bantah Raden Mahindra. "Jangan merendahkanku, Tuan. Bahkan monyet-monyet di laut saja tahu mengambil apa yang bukan haknya itu terlarang," balas Mian tenang. Tapi matanya menatap tajam lawan bicaranya. Panji Salaka meloncat dan berdiri di samping Raden Mahindra. Ketika mengetahui warna aura energi Mian, ia meraih tangan Raden Mahindra. "Geni, hentikan pertarungan. Tampaknya ada yang tidak beres di sini," teriak Panji Salaka. Condrogeni segera meloncat mundur, lalu mendekati Panji Salaka dan Raden Mahindra. Di saat yang sama, Gundala,
Condromowo dan Jatayu bergegas menghampiri Mian. Nagatirta menyusul kemudian. "Ada apa, Panji? Kau mengganggu acaraku saja?" tanya Condrogeni. "Bagaimana, Raden? Apakah kita tidak salah memilih posisi?" Panji Salaka justru bertanya kepada Raden Mahendra. Saat tiba di Palagan, Raden Mahendra, Panji Salaka dan Condrogeni mengira kelompok Mian adalah pihak yang akan mengadu domba Laut Selatan dan Utara. Hal itu karena mereka bertarung melawan Pangeran Sukmawaja. "Tampaknya memang begitu, Panji. Kita dibutakan oleh asumsi dan melupakan pengamatan," jawab Raden Mahendra. "Siapa namamu?" tanya Raden Mahendra. "Saya Mian, Tuan. Aku mengaku bersalah, An. Sekarang katakan apa yang sebenarnya terjadi." Mian pun menceritakan semua yang diketahuinya tentang Batara Karanggading, Raden Ayu Prabacandra, Tirta Atma, dan Adipati Jalasura. "Jadi Jalasura memintamu untuk membebaskan kami?" tanya Panji Salaka. "Benar, Tuan. Ia sangat menyesali perbuatannya saat itu," jawab Gundala. "Bodoh jika ia tidak menyesalinya," gumam Panji Salaka. "Kita selesaikan urusan ini nanti saja, Panji. Sekarang kita harus menebus kesalahan kita," potong Raden Mahendra. "Aku mungkin tahu kemana bangsat itu pergi," ujar Condrogeni. "Kemana, Geni?" tanya Raden Mahendra. "Kemana lagi jika tidak ke sarang lama mereka, Raden? Di dasar sebuah jurang di pegunungan Kendeng itu," jawab Condrogeni. "Selo Balungan, tempat penjagalan manusia di tahun 65-an, itu maksudmu?" sahut Panji Salaka. "Benar, Panji, Selo Balungan." "Di mana tempat itu, Tuan?" tanya Gundala. "Tuban, agar tidak membuang waktu, sebaiknya kita berangkat sekarang," jawab Condrogeni. Keinginan Ferdinand membalas dendam kepada Gunawan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Gunawan ternyata telah menyewa dukun-dukun berilmu tinggi untuk menjaga keselamatannya. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan niat Ferdinand. Bersama Kalapati, Galil dan Mari, ia menyerang para sekutu Gunawan. Satu persatu kawan-kawan Gunawan lenyap secara misterius atau mati dalam kecelakaan. Sebagai orang yang telah memiliki banyak pengalaman, Gunawan sadar kematian dan hilangnya orang-orang itu bukanlah sebuah kebetulan. "Bagaimana, Mbah? Apakah semua baik-baik saja?" tanya Gunawan kepada Mbah Klurak dan dua temannya. "Tenang saja, Pak Gun. Belum pernah ada jin atau manusia yang bisa menerobos pagar gaibku," jawab Mbah Klurak dengan penuh percaya diri. Gunawan berjalan mendekati Letnan Sabarudin dan Mayor Badu. Letnan Sabarudin langsung meletakkan pistol yang sedang dibersihkannya di meja. "Kira-kira siapa lawan kita, Bar? Du?" tanya Gunawan. "Siapa lagi kalau bukan si Danu Keparat itu, Dan? Ia pasti ingin membalaskan dendam Domingus," jawab Sabarudin. "Aku agak ragu, Bar. Danu tidak seperti itu cara mainnya," bantah Gunawan. "Bagaimana menurutmu, Du?" Mayor Badu menggaruk-garuk kepalanya. "Kita punya banyak musuh, Dan terus terang saya tidak bisa menebaknya." Perbincangan itu terhenti ketika seisi rumah tiba-tiba bergoyang hebat seperti terkena gempa. Di antara barang-barang yang berjatuhan, Gunawan, Sabarudin dan Badu berlari menuju Mbah Klurak dengan membawa senjatanya masing-masing. Di sana mereka melihat Mbah Klurak sedang berdiri tegak mengacungkan keris ke atas sambil membaca mantra. Di sampingnya, Ki Klurak dan Mbah Wongso duduk bersila dengan tubuh berasap. Namun, pandangan Gunawan segera teralihkan oleh kehadiran sebuah sosok yang sedang berdiri di tengah halaman. "Ferdinand, bagaimana mungkin?" tanya Gunawan sambil menatap sosok yang juga sedang menatap sambil menyeringai itu. Sementara itu, di dekat Ferdinand, jin-jin milik ketiga dukun Gunawan sedang bertarung sengit melawan Kalapati, Galil, Mari, dan anak buah mereka. "Ayo Pati, kita lihat hasil siapa yang lebih banyak," tantang Mari. Kalapati tak menghiraukan ajakan Mari yang telah berubah menjadi iblis bertangan 4 itu. Sambil bertarung, ia sibuk mencari kelemahan pagar gaib Mbah Klurak. Setelah menyebarkan ratusan ularnya, Kalapati akhirnya bisa menemukan titik-titik tempat Mbah Klurak menanam jimatnya. Ia pun segera menggempur satu persatu jimat itu. Gunawan mulai gelisah saat melihat tubuh Mbah Klurak sempoyongan. Ketika darah tampak mengalir dari sudut bibir Mbah Klurak, kegelisahan Gunawan berubah menjadi ketakutan. Ia pun segera masuk ke dalam, lalu bergegas melarikan diri lewat pintu belakang.
Jin-jin Kalapati dan Mari tentu saja tidak tinggal diam. Mereka berusaha menghentikan Gunawan. Namun upaya mereka terhalang oleh jimat dan mustika yang dipakai laki-laki itu. Begitu berhasil memasuki mobil, Gunawan langsung menyalakan dan melajukannya seperti orang gila. Dalam ketakutan, Gunawan berputar-putar tak tentu arah. Beberapa alamat yang didatanginya telah kosong atau terbakar habis. Di tengah keputusasaan itulah ia memutuskan pergi ke rumah Danu, orang yang dianggapnya mampu menghadapi Ferdinand. Ketika mobil Gunawan berhenti di depan pagar, Fatur, Rohman, Kandar, Pak Danu, serta Pak Ongko segera bangkit dari tempat duduknya masing-masing. Fatur dan Rahman mencabut pistol, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, mereka kembali memasukkan senjatanya dan berlari keluar saat melihat Gunawan ambruk setelah membuka pintu mobilnya. Dibantu Kandar, mereka membawa masuk Gunawan ke rumah. Naya yang telah siap dengan peralatan medis segera memeriksa kondisi laki-laki itu. Setelah siuman, Gunawan menceritakan apa yang terjadi di rumahnya. Sambil berlutut dan menangis, ia merengek meminta pertolongan kepada Pak Danu. "Aku tak punya kemampuan melawan makhluk-makhluk seperti itu, Pak Gun. Kandar dan Pak Ongko lah yang bisa. Kau minta tolonglah kepada mereka," jawab Pak Danu. "Aku tidak sudi, Pak. Orang ini pantas mendapatkan hukumannya," sahut Kandar. Pak Ongko menghampiri Gunawan. "Apa imbalannya jika aku membantumu?" "Apapun, Pak. Berapapun banyak uang yang Bapak minta, pasti kupenuhi," jawab Gunawan tanpa berpikir. "Aku tidak butuh uang kotormu. Aku ingin yang lain," balas Pak Ongko. "Sebutkan saja, Pak. Pasti kuberikan." Fatur menatap Gunawan dengan perasaan campur aduk. Benci, marah, serta jijik bercampur jadi satu. Kenangan pahit akan kematian Domingus dan Langgeng masih melekat kuat di ingatannya. "Dasar manusia tak punya rasa malu dan harga diri," gumamnya. "Sabar, Mas. Barangkali saja ini cara Tuhan untuk menyelamatkan Pak Gunawan," bisik Naya. "Tapi ya, dia sudah membunuh banyak orang," bantah Fatur. "Dia belum sekarat kan, Mas? Itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan dan pilihan." Sementara itu, Pak Ongko sedang berunding dengan Kandar dan Pak Danu. Pak Ongko berusaha meyakinkan Kandar jika menolong Gunawan lebih bermanfaat daripada membunuhnya. "Kau lupa dengan pesan Mozandar? Sebaik-baiknya hukuman adalah tindakan yang bisa memberikan manfaat bagi masa depan," ujar Pak Ongko. "Aku tidak lupa, Pak. Tapi aku yakin dia hanya akan memperburuk masa depan saja," bantah Kandar tak mau kalah. "Bagaimana kau bisa memastikan itu, Ndar?" "Pak Ongko sendiri bagaimana? Bisakah Bapak memastikan dia akan berubah menjadi lebih baik?" Kandar balik bertanya. "Sampai nanti perdebatan ini tidak akan berakhir. Kalau menurutku, diabaikan saja dulu masalah Gunawan. Lebih baik kita siap-siap menunggu kedatangan Ferdinand," Pak Danu memberikan pendapatnya. Kandar dan Pak Ongko tersentak. Kata-kata Pak Danu menyadarkan mereka jika ada hal yang jauh lebih penting dari urusan Gunawan. Pak Ongko pun segera menyiapkan alat-alatnya, sedangkan Kandar mendekati Naya lalu duduk di samping Fatur. Kandar mengamati Naya yang dengan telaten memeriksa kondisi Gunawan. "Mau ngapa kau menolongnya ya? Bukankah dia sudah berusaha mencelakaimu?" tanya Kandar. "Ini sudah menjadi kewajibanku, Pak. Sebagai perawat, aku sudah bersumpah untuk menolong siapapun yang membutuhkan bantuan," jawab Naya. "Sekalipun dia penjahat ya?" Naya tersenyum sambil menganggukkan kepala. "Siapa tahu kan, pertolongan itu bisa menyentuh hati dan membawanya kembali memilih kebaikan. Bukankah pada dasarnya kita semua terlahir sebagai makhluk baik, Pak?" Entah mengapa, Kandar seolah tertampar oleh kalimat-kalimat yang diucapkan Naya. Ingatannya kembali ke masa lalu, saat dimana ia memilih untuk berpaling dari kodratnya. Sambil menatap halaman, Kandar diam-diam menyesali kesombongannya. Tidak hanya Kandar, Fatur pun juga mengalami hal serupa. Kata-kata Naya seolah mempertanyakan amanah yang melekat di lencana, seragam, serta senjatanya. Amanah yang secara sadar diikrarkannya dalam sebuah sumpah untuk melayani dan melindungi siapapun yang sedang dizolimi, meski orang tersebut adalah penjahat. Mendengar ucapan Naya, aku jadi teringat almarhum Gus Dur dan Tuan Guru Balang, Mas, ujar Rahman pelan. "Maksudmu, Man?" "Kedua manusia hebat itu tak pernah menolak siapa saja yang berkunjung. Sekelam apapun jalan hidup mereka,
Gus Dur dan Tuan Guru Balang tetap berusaha membantunya semaksimal mungkin, jawab Rahman. Fatur menghela nafas panjang. Setelah itu ia menyurut sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Level mereka berbeda dengan kita, Man. Hati keduanya lebih banyak diisi oleh prasangka baik daripada yang buruk. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan tirakat berat sepanjang hidup, ujar Fatur di sela hembusan asap rokoknya. Setelah Naya selesai memeriksa keadaan Gunawan, ia mendatangi Fatur. Laki-laki itu segera mematikan rokoknya. Naya yang melihat itu hanya tersenyum saja. Bagaimana kondisi Gunawan ya? Tanya Fatur. Stabil, Mas. Setidaknya untuk saat ini. Kelihatannya dia mengalami luka dalam, jawab Naya. Ngomong-ngomong, kok sekarang Mas tidak sesinis tadi kepada Pak Gunawan? Fatur tersenyum malu. Aku tertampar kata-katamu ya. Seharusnya aku bisa membedakan Gunawan sebagai pelaku dan sosoknya sekarang yang menjadi korban. Mbak Naya hebat, bisa meletakkan ego sesuai dengan porsi, posisi dan fungsinya. Aku salut, Mbak, ujar Rahman. Aku tidak sehebat itu, Man. Aku hanya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Ibadah yang benar-benar hanya untuknya, jawab Naya. Wajah Rahman terlihat bingung. Lah, bukannya semua ibadah memang untuknya, Mbak? Tanyanya. Naya lalu mengatakan jika dulu pernah salah satu pengasuh panti asuhan bercerita jika Nabi Musa pernah berbicara dengan Tuhan di Bukit Tua. Saat itu Tuhan bertanya tentang ibadah Musa untuknya. Musa pun menjawab jika semua sujud dan puasanya adalah bentuk dari ibadah itu. Namun Tuhan mengatakan jika semua hal tersebut adalah untuk Nabi Musa sendiri. Musa yang bingung lalu bertanya, apakah ibadah yang khusus diperuntukkan kepadanya? Tahu tidak apa jawaban Tuhan, Mas? Tidak, Mbak, jawab Fatur sambil menggelengkan kepala. Jawabannya adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati yang hancur, Mas. Karena itulah aku memilih menjadi perawat, Mas. Sebab rumah sakit adalah tempat banyak hati hancur, apalagi jika mereka orang miskin, jawab Naya. Tapi Gunawan kan tidak masuk dalam kategori hati hancur ya, bantah Fatur. Bagiku sama, Mas. Hati Pak Gunawan mungkin memang tidak hancur oleh penderitaan, tapi keserakahan, baik penderitaan maupun keserakahan, itu bermuara pada kegelapan. Dan satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan cahaya, entah itu berupa kebahagiaan, pertolongan, dan hal-hal bajik lainnya, jawab Naya. Lagi pula, jika bukan Tuhan yang menyuruhnya ke sini, apa mungkin Pak Gunawan akan muncul, Mas? Fatur tak bisa membantah lagi. Secara logika, Gunawan seharusnya memang tidak mungkin berani mendatangi tempat lawan-lawannya berkumpul. Mau tak mau, Fatur pun menyetujui pendapat Naya. Setengah jam kemudian, Pak Ongko dan Kandar berjalan ke halaman. Fatur, Rahman, Pak Danu, serta Naya pun sadar lawan-lawan mereka tak lama lagi akan berdatangan. Fatur dan Rahman segera meraih senjatanya masing-masing. Naya sendiri bergegas berwudu, lalu menenggelamkan diri dalam lautan doa-doa. Ini mungkin akan menjadi pertempuran terakhir kita, Dar, ujar Pak Ongko. Mungkin, Pak, tapi aku tidak akan menyesalinya, jawab Kandar. Aku pun demikian, Dar. Ketika Ferdinand, Kalapati, Galil, Mari bersama pasukannya muncul, Kandar dan Pak Ongko telah siap menghadapi mereka dengan senjatanya masing-masing. Surai-surai Kandar menggeliat lembut di sekeliling tubuhnya, sedangkan Pak Ongko berdiri tenang sambil memegang sepasang pedang kayu liwung Gunung Lawu pemberian Ki Mayangkara. Cuma ada manusia renta dan siluman cacing. Tampaknya kita tidak perlu turun tangan, Lil, Mar, ujar Kalapati mengejek. Pak Ongko dan Kandar tidak mengindahkan ejekan tersebut. Keduanya fokus mengawasi pergerakan lawan-lawan mereka. Tak lama kemudian terdengar suara letusan di beberapa tempat, tanda jika telah terjadi benturan kekuatan antara dinding penghalang dengan energi yang berusaha menerobos masuk. Apakah mereka akan datang, Dar? Tanya Pak Ongko pelan. Semoga saja, Pak, jawab Kandar. Kita tak punya banyak pilihan, Dar. Kita yang hancur atau mereka, ujar Pak Ongko. Pasukan Kalapati segera menyerang dari segala penjuru. Pak Ongko dan Kandar yang dari tadi telah mempersiapkan diri menyambutnya dengan ganas. Korban-korban pun segera berjatuhan di ujung senjata mereka. Kalapati yang awalnya yakin anak buahnya pasti mampu mengalahkan Kandar dan Pak Ongko, tiba-tiba saja merasa bimbang. Bersama Galil, ia akhirnya turun tangan sendiri.
Kalapati yang memiliki dendam memilih Kandar sebagai lawan. Jin ular itu segera memecah diri untuk mengacaukan pertahanan Kandar. Surai-surai Kandar pun harus berjuang keras menghadapi ribuan ular berbagai ukuran yang menyerangnya dari segala arah. Diam-diam, Kalapati menyusup ke dalam tanah. Ia berencana menghantam Kandar secara rahasia dan tiba-tiba. Dengan sabar, Kalapati menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan itu tiba. Serangan ribuan ular Kalapati benar-benar mengacaukan pertahanan Kandar. Karena ada banyak energi bertebaran, ia tak menyadari Kalapati sedang bersembunyi dalam tanah. Ketika Kalapati menyerang, barulah Kandar mengetahuinya. Akan tetapi, hal itu sudah sangat terlambat. Ujung tombak Kalapati berhasil menghantam dadanya. Kandar terlempar dan jatuh bergulingan. Sambil menahan sakit, ia segera berusaha bangkit. Tikaman Kalapati membuat cacing-cacing Kandar harus berjuang keras untuk mengobatinya. Hal ini mengakibatkan pertahanan Kandar berkurang. Tak ada pilihan, aku harus kembali menjadi binatang buas, gumam Kandar. Di sisi lain, Pak Ongko sedang terlibat pertarungan sengit dengan Galil. Sepasang pedang Pak Ongko menyambar-nyambar tubuh laki-laki yang telah berubah wujud menjadi iblis bertangan 6 itu. Percik bunga api dan letusan terdengar setiap pedang Pak Ongko berhasil menyentuh tubuh lawannya. Di tempat lain, Ferdinand, Mari, Jipeng, Sotam, dan jin-jin lainnya berusaha menghancurkan dinding gaib yang dipasang Pak Ongko. Mereka berulang kali menghantam dinding itu dengan ilmunya masing-masing. Dihajar berkali-kali, kekuatan dinding itu pun perlahan melemah. Di sela guncangan-guncangan, Fatur dan Rohman kian erat memegang pistol sambil tiada henti mengucap doa. Satu persatu jimat yang dipasang Pak Ongko akhirnya hancur. Tak lama kemudian, dinding penghalang pun menghilang. Mari dan pasukannya bergegas maju untuk membantai penghuni rumah. Fatur serta Rahman melepaskan tembakan mereka. Naya yang mendengar suara itu kian cepat membaca doa. Ketika suara tembakan berhenti dan berganti dengan suara kesakitan, air mata Naya pun mulai mengalir. Jangan ganggu gadis itu, Fer. Akulah orang yang telah menghancurkan organisasimu. Bunuh saja aku. Dari dalam kamar, Naya tahu Gunawan berada di depan pintu. Tampaknya dia berusaha menghalangi Ferdinand untuk memasuki kamar. Apa hubunganmu dengan gadis itu, Gun? Bukankah dulu kau juga ingin membunuhnya? Bentak Ferdinand sambil mencekik leher Gunawan dengan satu tangan. Gunawan tak menjawab. Ia sendiri tidak tahu apa alasannya menghalangi aksi Gunawan. Satu hal yang pasti, Gunawan merasa harus menolong Naya dengan segala cara. Fatur dan Rahman yang telah berada dalam belitan sulur Jipeng dan Sotam hanya bisa meronta-ronta. Namun upaya mereka membebaskan diri sia-sia. Kedua laki-laki itu hanya bisa pasrah ketika Mari memerintahkan Jipeng dan Sotam untuk menawannya. Perlahan, punggung Jipeng dan Sotam terbuka. Di waktu yang sama, tubuh Fatur serta Rahman terangkat. Ketika mereka tinggal sedikit lagi memasuki lubang punggung, seberkas cahaya putih kebiruan berkelebat. Sedetik kemudian, tubuh Fatur dan Rahman telah tergeletak di lantai. Maaf, kami terlambat datang, ujar Chandrasa sambil menatap tajam ke arah Mari. Chandrasa tak hadir sendirian. Ia datang bersama Tali Geni, Pandembahan Truno, dan Laskar Umbul Gesang. Sebagian laskar bahkan telah terlibat pertarungan dengan gerombolan jin Mari. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan besok sore ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau langsung menyimak ceritanya sampai selesai, bisa langsung kunjungi akun Facebooknya Mas Pudak Brahma. Di sana itu udah sampai episode terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga untuk Mas Pudak Brahma dan Mbak Ayu Sekar. Semoga sehat selalu. Sekian, silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.